Saya ingin bertanya, apakah boleh saya infak, tapi di atas namakan saya, kedua orang tua, kakek, nenek, dan saudara-saudara saya. Sedangkan uang atau barang yang diinfakkan tidak seberapa. Terima kasih Ustaz. Ya, semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan rezeki kepada Anda, kelancaran dan kekuatan untuk beramal soleh dengan rezeki yang Allah titipkan itu. Baiklah, hal yang pertama penting kita garis bawahi terkait dengan infak, ya, yang di atas namakan lebih daripada satu orang atau penginfak itu sendiri. Pertama, kaidah mengatakan bahwa seluruh amal ibadah itu berlandaskan penerimaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan pemberian pahalanya pada niatnya. Itu di Al-Bukhari nomor hadis yang pertama, ya, Nabi SAW menyampaikan dalam riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Ya, sungguh seluruh amal perbuatan aktivitas seorang hamba itu dibatasi. Ya, dibatasi feedbacknya, bahkan pemberian pahalanya berdasarkan niatnya. Jadi kembali kepada niat kita masing-masing. Bahkan niat ini yang menentukan sesuatu menjadi ibadah atau tidak. Ingat baik-baik. Sedangkan saat kita meniatkan, menunjukkan ibadah itu dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala, ini yang menjadi dasar persoalannya. Apakah boleh kemudian itu diniatkan di atas namakan lebih daripada satu orang dari yang berbuat juga menyertakan orang-orang lain di sekitarannya. Maka kita bisa ambil contoh boleh dan tidaknya ini kembali kepada keterangan Al-Quran dan praktek yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah langsung pada aspek ibadahnya atau ada ibadah lain yang identik dengannya dan bisa dikiaskan. Di antaranya kita bisa temukan dalam perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya kita ambil contoh dalam perbuatan kurbannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada di Abu Daud nomor hadis 2810. Ya, ketika Nabi saat akan menyembelih itu mengatakan, Allahumma hadha anni wa amman lam yudahhi min ummati. Atau kadang beliau berkata, Allahumma taqabbal hadha min Muhammad wa ali Muhammad wa umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau menyampaikan, ya Allah, mohon terima ini kurban dari saya. Ya, dan juga dari umatku yang belum sempat berkurban, yang tidak punya kemampuan berkurban. Ya, atau kadang-kala beliau mengatakan, ya Allah, mohon terima ini kurban dari saya, dari keluarga besar saya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dari umatku yang tidak punya kemampuan untuk berkurban. Jadi Nabi berkorban dengan satu atau beberapa hewan tertentu, ya, tapi di atas namakan bukan hanya untuk dirinya saja. Ya, tapi juga untuk keluarga besarnya, juga untuk umatnya yang belum sempat berkorban, ya, selama hidupnya disertakan di situ. Sedangkan kurban ini, teman-teman sekalian, itu bagian dari sedekah dan nasnya jelas. Ya, di Al-Quran ada, di hadis ada, ya, bahkan di situ bisa mengikat terhadap orang yang punya kemampuan. Ya, bahkan di mazhab Hanafi itu bisa berhukum wajib, walaupun di mazhab Syafi'i dan jumhur ulama mengatakan itu sunnah. Ya, tapi nasnya dibenarkan. Ya, berkorban sebagai bagian dari amaliyah sedekah yang membenarkan iman kita. Sedangkan infak pun itu bagian dari sedekah. Ya, bagian kebaikan yang bisa berbagi dengan harta. Karena itu ada sebagian ulama yang meluaskan itu semua dengan kebolehan berinfak walaupun kita sertakan di situ untuk banyak niat. Ya, dalam arti melibatkan banyak orang. Karena itu ada di sini pendapat-pendapat ulama yang mengambil pada perbuatan tadi atau bahkan pada sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, keterangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang membolehkan seseorang kemudian berinfak atau bahkan berkurban, ya, berkurban yang diatasnamakan untuk orang tua yang telah wafat atau saudara yang telah tiada. Maka dari sini secara ringan bisa kita katakan bahwa boleh saja ada seseorang yang berinfak kemudian diatasnamakan bagi orang lain atau menyertakan orang lain, termasuk mungkin boleh jadi orang yang telah tiada yang tidak bersamanya saat ini. Ya, boleh bentuknya misalnya sedekah untuk misalnya wakaf mushaf, gitu kan, sedekah misalnya untuk karpet masjid atau bikin tempat wudu dan sebagainya. Lalu saya niatkan ini misalnya untuk orang tua saya yang telah meninggal, itu sah-sah saja untuk dilakukan. Ada sebagian yang mengambil dalil Al-Quran, misalnya di Quran surah ke-53 An-Najm ayat 39, wa allaysa lil insani illa ma sa'a, dan tidaklah manusia memperoleh kecuali apa yang ia lakukan, ya, apa yang telah ia perbuat.
Maksudnya ya pahalanya masing-masing gitu kan. Jadi kalau dia infak ya untuk dirinya, tidak bisa diberikan kepada orang lain gitu ya. Tapi menurut saya pengambilan dalil ini agak kurang sempurna. Ya, kenapa? Karena yang dimaksud dalam konteks ini adalah konteks pemberian pahala saat di akhirat. Jadi ketika sampai di akhirat ini, orang nggak bisa ngambil pahala orang lain, ini untuk pribadi-pribadinya saja. Tapi ketika di dunia dia bisa usahakan, ya mendapatkan pahala-pahala dimaksud termasuk menyertakan orang lain. Tapi kalau setelah meninggal dan di akhirat kemudian terjadi penghakiman Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak bisa mendapatkan bagian-bagian orang lain kecuali dari apa yang telah kita lakukan saat kita di dunia. Itu yang dimaksudkan. Ya, kecuali dalam kasus khusus. Apa itu kasus khusus yang dimaksudkan? Ya, kasus tentang kebangkrutan yang disebut dengan muflis. Ya, dalam hadis yang sahih di hadis Muslim dari riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi pernah menyampaikan kepada para sahabat ketika terjadi dialog ringan. Ya, kata Nabi, "Atadrunal muflis? Tahukah kalian orang yang bangkrut itu?" Maka mereka berkata, "Ya Rasulullah, al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'." Menurut kami orang yang bangkrut itu orang yang sudah tidak punya uang sedikit pun, tak ada aset ya 1 sen pun. Ya, jadi nggak ada uang 1 sen pun, nggak ada dirham 1 sen pun kata mereka. Kemudian nggak ada aset sedikit pun. Ya, secara teori ekonomi itu benar. Tapi kata Nabi, ya al-muflisu min ummati, orang bangkrut yang termasuk mengaku dalam golongan umatku itu, umat Nabi Muhammad SAW. Ingat, Nabi tidak mengatakan umatnya Musa, umatnya Isa alaihi wassalam, tapi mengatakan golongan umatku. Jadi ada orang yang mengaku menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad, tapi dihukumi bangkrut oleh Rasulullah SAW, dan kita berlindung kepada Allah dari keadaan demikian. Ya, siapa mereka? Ya'ti yaumal qiyamati bis salatin, datang di hari kiamat dengan pahala salat yang telah mereka kerjakan saat di dunia. Wasiyamin, mereka juga puasa. Wa zakatin, mereka berzakat, dan seterusnya. Cuman sayang, wa ya'ti qad syatama hadza, tapi mereka juga senang, terbiasa mencela orang lain. Wa qadhafa hadza, menuduh orang lain. Ya, kemudian wa akala mala hadza, mengambil hak orang ya dengan cara tidak dibenarkan. Wa daraba hadza, senangnya berselisih. Ya, bahkan wasafaka dama hadza, ada yang menumpahkan darah. Maka yang terjadi, tu'khadhu hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Jadi kalau ada orang kemudian salat, saat yang bersamaan dia mencela orang lain, ya, dan dia tidak mentaubati ini, tidak minta maaf dan bertobat kepada Allah, maka di akhirat berlaku pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka pahala salat yang telah ia kerjakan ini, teman-teman sekalian, akan dipindahkan kepada orang yang dicelanya tadi. Dipindahkan untuk menutup dosa celanya tadi. Ya, demikian seterusnya. Ya, kemudian dia puasa misalnya, dia juga fitnah orang lain, diambil pahala puasanya diberikan kepada yang difitnah itu. Fa in faniyat hasanatuhu, kalau habis kebaikannya, belum bisa nutup nih yang kurangnya. Ya, faturiha finnar, maka dilemparkan dia ke neraka untuk menutup segala dosa-dosa keburukannya ini. Sisanya, waliyadzubillah. Nah, itu yang sering diilustrasikan dengan oleh para ulama kekinian dengan transferan pahala, gitu kan? Jadi dia dapatkan itu dari orang-orang lain yang menzaliminya. Ya, karena itu kalau ada orang-orang yang menzalimi, sepanjang kita bisa memaafkan, ya haknya terkait dengan kita yang tidak terkait dengan materi-materi tertentu misalnya yang kita perlukan, ya kita bisa maafkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sekalipun orang itu tidak meminta maaf, kita bisa maafkan. Nah, pemaafan kita kepada orang itu tidak menghentikan proses hukum dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala sepanjang dia belum minta maaf kepada kita dan bertobat dari dosanya. Ya, jelas ya. Tapi keuntungan bagi kita akan ditutup kita oleh Allah sehingga kita tidak sibuk memikirkan dia. Jadi dihilangkan dari kita memori-memori tentang dia, tentang kesibukan macam-macam. Kita bisa sibuk dengan aktivitas yang kita kerjakan. Sedangkan orang itu masih terkait berkelindan. Ya, sehingga bisa berpeluang menambah dosa-dosanya. Jadi tidak ada rugi memaafkan orang lain. Ya, sepanjang itu bisa kita kerjakan dan tidak ada hak adami seperti utang dan sebagainya. Ya, bukan berarti dimaafkan utang lunas gitu, utang tetap terjadi ya dan harus dilunasi dalam konteks ketika kita belum menganggap itu terbayar. Kalau kita menganggap itu lunas, ya selesai, ya kan? Nah, itu kaidah tentang pemaafan ini ada di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 134. Wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah senang menyukai orang-orang berbuat baik, ya di antara mereka adalah orang yang gemar memaafkan kesalahan orang lain dalam konteks yang sifatnya langsung terkait dengan kita, terkait berkelindan, dan dengan itu kita akan ditutup urusannya dengan mereka. Ini yang dimaksudkan kita mendapatkan bagian dari transferan pahala. Tapi kita nggak bisa dapatkan misalnya seorang ayah dapat pahala sholat dari anak ya. Ya kalau sudah di akhirat tidak selesai.
Ya, kecuali saat di dunia, ya dia mendidik anaknya dengan baik, dia ngajarin sholat anaknya, gitu kan? Ngajarin puasa anaknya, diajarin semua, dan ketika dia meninggal, anaknya mempraktekkan. Nah, itu ketika dipraktekkan masih ada transferan pahala. Ya, itu yang dimaksud di hadis Muslim. Ya, kullu amali ibni Adam in qata sairu amali, setiap anak cucu Adam itu terputus semua amalnya illa min thalas, kecuali 3 hal. Jadi antara 3 hal itu apa? Ilmin yuntafa'u bihi. Ya, ilmu yang bermanfaat. Waladin salihin yad'u lahu, ada anak soleh kemudian yang berdoa. Wa shadaqatin jariyatin, ya, dan sedekah jariyah. Ilmu yang bermanfaat orang tua ajarkan kepada anak. Karena itu saya sering katakan, tolong Al-Fatihah misalnya di anak diajarkan oleh orang tuanya. Awal sholat diajarkan. Nanti ketika anak itu masih hidup dan dia mengerjakan itu, dia sholat, dia baca Al-Fatihah, itu pahala masih mengalir. Walaupun ayah ibu wafat. Tapi ketika selesai, anak selesai, orang tua selesai, dikumpulkan di akhirat, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Itu maksudnya. Maka nggak bisa transferan lagi. Tidak ada didapatkan oleh manusia, bapaknya tetap mendapatkan, sudah selesai. Dengan selesainya kehidupan itu selesai, nggak ada transfer pahala lagi, nggak ada ngalir lagi, selesai pada saat itu. Ya, maka masing-masing dihisab berdasarkan apa yang telah dikumpulkan itu. Jadi kalau kehidupan sudah berakhir, maka wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Jadi dia tidak bisa mendapatkan apapun bagi manusia hasil dari pekerjaannya kecuali apa yang telah dia lakukan itu. Selesai sampai di situ. Ya, kecuali berdasar tadi keterangan yang dimaksudkan. Karena itu sepanjang kita masih hidup, masih kita punya peluang, ya, untuk bisa menambah pahala kita atau berbuat baik pada orang-orang sekitaran kita. Tadi dalam arti sepanjang saya masih bisa hidup, saya bisa bersedekah untuk niat orang tua misalnya yang telah meninggal dunia, atau bersedekah menyertakan keadaan orang tua kita. Ya, ini pendapat yang saya pilih, dan sekaligus kita menghormati juga jika ada yang berpedoman misalnya ini nggak bisa, tetap untuk sendiri saja, kita hormati. Ya, tidak usah berselisih, yang penting masing-masing memiliki dalilnya, dan dengan dalil itu kita berkeyakinan, dengan keyakinan itu Allah akan memberikan balasan. Ya, kalau mau tahu lebih cepat, ya meninggal nanti baru ketahuan gitu ya, sesuai dengan waktu yang masing-masing. Wallahu ta'ala alam bissawab. Jadi secara singkatnya saya katakan boleh.